warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ismi Nurul Fitri dengan NIM 19002057 dalam mata kuliah Manajemen Humas, dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri, jurusan Administrasi Pendidikan. Sekarang kita akan membahas review mengenai Public Relation atau Humas dengan marketing, branding, dan juga advertising. Sekarang kita akan coba gali dan bahas bagaimana perbedaan Humas atau Public Relation dengan advertising, marketing, promosi, penjualan, propaganda, publicity, dan lain sebagainya. Apakah sama? Kelihatannya sama, tapi sangat berbeda. Maka kita akan kenali dan lebih jauh nanti. Sekarang kita pahami dulu ada istilah MPR dan juga CPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR adalah Corporate Public Relation. Public Relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam Marketing Public Relation dan juga Corporate. Yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua terkait oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks penjualan, perjalanan, kinerja praktisi PR di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation, jawabannya ternyata singkat. Jawabannya untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Bahkan dari hasil research atau penelitian, marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja tidak serta-merta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga atau korporatnya, semakin memudahkan dia untuk menjual atau merealisasikan apa yang menjadi kinerjanya kepada publik eksternal. Menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Kenapa? Semakin diyakini, semakin dipercaya klien dengan perusahaan kita, semakin gampang melakukan penjualan. Pasti begitu. Nah, dan itu merupakan hukum alam mau tidak mau jadi yang paling utama. Yang pertama yang menjadi persoalan itu adalah seberapa baik citra perusahaan yang sudah dibentuk atau yang sudah ada. Kalau ternyata buruk, seberapa burukkah dan bagaimana pola memperbaikinya? Bagaimana respon yang harus kita lakukan untuk memperbaiki nama baik atau citra perusahaan yang terlanjur buruk tadi? Memperbaiki citra yang buruk ternyata tidak semudah dalam membentuk citra perusahaan. Kalau membentuk, kita hanya memikirkan strategi apa untuk menguatkan dan memunculkan citra di mata publik, baik internal maupun eksternal. Tetapi kalau memperbaiki yang sudah buruk duluan, mengganti atau merubah paradigma, tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak kepercayaan tersebut. Karena dalam memperbaiki membutuhkan energi dan waktu yang cukup lama. Sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dan juga CPR. MPR itu merupakan Marketing Public Relation. Itu merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari berbagai macam program yang mendorong minat beli serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk yang kita keluarkan, yang kita publish itu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi, itu menjadi konsep dari marketing public relation. Bagaimana dengan corporate CPR atau corporate public relation?
Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Corporate-nya jadi fokusnya bukan kepada penjualannya tetapi kepada corporate untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik PR yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing. Marketing public relation, praktisi atau PR atau praktisi kehumasan yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung dalam divisi marketing. Public relation yang berorientasi marketing dibentuk oleh suatu divisi baru yang katanya bernama komunikasi and marketing. Tapi prakteknya lihat saja nanti di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosinya dalam rangka apa? Dalam rangka marketing mix. Marketing mix itu merupakan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mulai dari produk, price, place, promotion, dan yaitu F4P. Ini istilah atau pendapat dari Seidel pada tahun 1992 bahwa promosi dalam marketing itu disebut mix atau pembauran pemasaran itu adalah mix dari produk, price, place, promotion. Sekarang kita lihat sesuai dengan topik yang kita bahas tadi, apa perbedaan PR dengan marketing? Perbedaan PR nanti dengan marketing, perbedaan antara humas atau PR dengan propaganda, promosi, penjualan, dan publicity. Meskipun istilahnya kadang-kadang sama dan prakteknya masih kadang-kadang mirip, tapi fokus utamanya ternyata berbeda. Yang pertama yang kita lihat adalah perbedaan PR dengan advertising. PR peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi, pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang ingin disampaikan tadi. Jadi, fokus utamanya kepada pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan iklan atau periklanan. Lebih menekankan pada selling message dengan menggunakan keterampilan kreatif. Biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografik, barangkali juga memanfaatkan script writing dan pembuatan pembuatan film. Jadi memang tujuannya adalah iklan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Jadi kebenarannya karena kadang-kadang tidak seperti bombastisnya. Iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan, tapi berbeda dengan PR. Kalau PR, mereka memberikan pengertian, pemahaman informasi yang mendidik, berarti real. Mereka tidak akan menjual janji, tetapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena apa? Yang diciptakan adalah saling pengertian. Melalui apa? Wawasan pengetahuan. Hubungan utama PR dan periklanan ada. Hubungan keduanya karena kegiatan periklanan lebih berhasil kalau kegiatan PR-nya yang diadakan sebelumnya telah dapat menciptakan pengetahuan dan wawasan pengertian dari orang atau masyarakat market yang menjadi target kita terhadap apa? Terhadap produk dan jasa pelayanan yang telah dipromosikan tadi.
Jadi, keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR dalam menyampaikan informasi atau mendidik masyarakat dari produk yang akan diiklankan tadi. Tapi kalau belum, mereka akan butuh waktu panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang akan atau kita sampaikan. Bagaimana pula perbedaan PR dengan marketing? Marketing adalah rangkaian suatu kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi, harusnya yang menjadi rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dalam hal ini tugas dan tanggung jawab PR dan periklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam konsep yang dipasarkan. Sehingga di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi fokus utama tetap ke kinerja PR-nya. Baru marketing akan bisa, karena marketing nyatanya lebih kegiatan mengatur arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Gak mungkin arus ini akan berjalan enak sebagaimana harapan kita kalau PR-nya tidak bekerja, kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan, kalau kondisi untuk meyakinkan citra perusahaan dan lembaga terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan dipercaya. Kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang kita promosikan. Sehingga marketing dan advertising menjadi tidak bermanfaat besar ketika PR belum berfungsi dengan baik. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan PR atau pemasaran tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial ini harus diyakini, melainkan untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial ekonomi dan hasil budaya yang dikenal dengan social marketing. Sekarang kita sampai kepada perbedaan PR dan publicity. Publicity itu apa? Publicity itu adalah tugas dari divisi yang merupakan kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat atau klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita, tentang hasil produksi atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi, publisitas suatu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol hasilnya. Itu bisa baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, mendatangkan keuntungan, justru kerugian bagi kegiatan bersangkutan. Jadi dituntut memang keprofesionalan dan kejelian, dan ini ada kaitannya dengan public relation atau keberhasilan PR. Jadi fokus utama selalu PR yang berhasil dulu, citra lembaga terbentuk dulu, pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan itu sudah berada di pikirannya. Baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan sepenuhnya atau seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan suatu citra, dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers, sementara kinerja yang akan menjadikan hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan public relation atau PR. Ini lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan
peran yang luar biasa. Sebagaimana tingkat keberhasilan dari pekerjaannya, baru kondisi yang lain ini bisa diterapkan, baru publicity ini bisa berhasil. Dalam konteks public relation, ada 3 hal ini sudah mencakup ada di dalamnya, yaitu kendali pekerjaannya. Kalau advertising yang namanya iklan, maka kita butuh berkali-kali, berulang kali dalam menyampaikan dan meyakinkan pelanggan kita. Maka setelah itu kita butuh waktu yang panjang, maka branding sendirinya akan terbentuk. Berbeda dengan public relation, kalau marketing kerjanya menjual diri dulu untuk supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui, jadi pelanggan atau orang lain tidak tahu produk kita jika kita tidak menjualnya. Dia tidak akan tahu kualitas produk atau barang jika kita tidak menjelaskannya. Kalau dalam konteks advertising, berarti mesti diulang-ulang, meski berulang-ulang kali, butuh waktu yang cukup panjang atau cukup lama sampai orang lain paham, seperti iklan di televisi atau iklan di radio, butuh berkali-kali untuk bisa memahaminya sampai waktu yang panjang itulah, maka terbentuklah branding. Maka masyarakat akan tahu, dan yang paling luar biasa adalah kemampuan dari public relation atau PR. Semua yang tadi itu marketing, advertising, dan branding terdapat di dalamnya. Kalau dalam public relation atau PR, yang akan menjelaskan mengenai kelebihan kita adalah orang lain atau pihak luar, karena skill kita sudah terpublish dengan baik, sehingga yang akan menjadi pelanggan atau customer sudah yakin dan percaya kepada kita. Jadi kemampuan praktisi public relation melekat kemampuan advertising, branding, dan marketing terdapat di dalamnya. Makanya untuk menjadi seorang praktisi public relation atau PR menjadi tanggung jawab yang luar biasa dan kemampuannya yang dituntut di dalamnya. Karena kemampuan marketing, advertising, dan juga branding ada di dalamnya. Yang jelas adalah sebagai state of being. State of being di sini adalah mewujudkan perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau dilembagakan ke dalam bentuk biro. Kalau di Indonesia di dalam bentuk biro divisi atau seksi. Sistem manajemen public relation mempunyai pimpinan, tetapi berbeda sedikit dengan luar. Public relation lebih dihargai. Praktisi public relation jauh lebih dihargai, berada sedikit saja setengah level di bawah para pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Praktisi PR jauh lebih dihargai. Mereka akan sangat dihargai. Karena apa? Karena nyawa perusahaan atau lembaga itu terletak atau berada pada citra. Citra di sini menjadi kendali tujuan utama dari pekerjaan public relation. Karena kita ketahui sendiri dalam membentuk citra itu lebih mudah dibandingkan memperbaiki citra. Memperbaiki citra itu lebih sulit, membutuhkan waktu yang panjang. Jika membangun citra, kita hanya memikirkan strategi, tetapi dalam memperbaiki citra yang telah rusak, kita selain membutuhkan strategi, kita juga membutuhkan waktu yang panjang. Karena kepercayaan itu nomor satu. Kepercayaan itu sulit didapatkan. Jika kepercayaan sudah tidak rusak atau tidak dapat percaya lagi, maka susah untuk memperbaikinya.
Baiklah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.